Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai hukum pidana internasional. Adapun topik yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini mengenai sumber hukum pidana internasional. Sumber hukum adalah tempat kita menemukan atau menggali suatu hukum. Algra, sebagaimana dikutip oleh Sudikno, sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sedangkan Sugeng Istanto, sumber hukum formil ialah faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang berlaku umum. Tegasnya, sumber hukum formil adalah proses yang membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum positif, yakni proses perundang-undangan dan kebiasaan. Di pihak lain, sumber hukum material adalah faktor yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional berasal dari pasal 38, paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional yang menetapkan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya. Berdasarkan ketentuan pasal 38, paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, konvensi internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa beradab. Yang keempat, putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa. Kemudian dari keempat sumber tadi bisa dibagi menjadi sumber hukum primer yang terdiri dari konvensi internasional, yaitu proses penetapan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum internasional yang berlaku umum. Kemudian yang kedua, kebiasaan internasional, yakni bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Selanjutnya, sumber hukum sekunder yang terdiri dari putusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum dari berbagai bangsa sebagai sarana pelengkap untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum. Konsekuensinya, sumber hukum sekunder ini tidak mengikat secara umum. Putusan pengadilan hanya mengikat sebatas para pihak yang bersengketa, sedangkan doktrin hanya dapat menjadi ketentuan hukum melalui sumber hukum primer. Nah, dari sumber hukum internasional tadi dapat juga dikelompokkan menjadi sumber hukum formil hukum internasional dan sumber hukum material hukum internasional. Yang pertama, sumber hukum formil terdiri dari konvensi internasional dan kebiasaan internasional. Sedangkan sumber hukum material hukum pidana hukum internasional meliputi prinsip-prinsip umum dan ajaran para ahli hukum. Terlepas dari penyebutan sumber hukum internasional sebagaimana dimaksud pasal 38 paragraf 1 Statuta Mahkamah Internasional yang bersifat hierarkis, putusan pengadilan dan doktrin mempunyai fungsi yang bersifat subordinat dalam hierarki sumber hukum. Sementara prinsip-prinsip umum hukum bersifat sebagai pelengkap terhadap konvensi dan kebiasaan internasional. Konvensi internasional menempati peringkat teratas, disusul dengan kebiasaan internasional. Karena konvensi internasional biasanya diformalisikan untuk menggantikan kebiasaan internasional yang eksis. Dalam hierarki sumber hukum internasional, konvensi internasional menempati peringkat teratas, disusul dengan kebiasaan internasional,
Hal ini terjadi karena konvensi internasional biasanya diformulasikan untuk menghentikan kebiasaan internasional yang eksis. Kemudian, kebiasaan internasional ini dapat dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama elemen objektif dan elemen subjektif. Elemen objektif terbangun dari keseragaman dan keberlangsungan praktik negara-negara terhadap hal tertentu, sedangkan elemen subjektif berasal dari keyakinan suatu negara dalam praktik untuk melaksanakan suatu kewajiban hukum. Nah, dalam konteks hukum pidana internasional, Antonio Cassesi berpendapat bahwa sumber hukum pidana internasional lebih fokus pada treaties, yang pada dasarnya adalah konvensi internasional dan kebiasaan internasional. Sedangkan menurut Sherif Bassiouni menyatakan bahwa sumber hukum pidana internasional adalah konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Terlepas dari sumber hukum pidana internasional yang telah diuraikan sebelumnya, ada juga yang namanya jus cogens. Jus cogens ini adalah hukum pemaksa tertinggi dan harus ditaati oleh bangsa-bangsa beradab di dunia sebagai prinsip dasar yang umum dalam hukum internasional yang berkaitan dengan moral. Dalam konteks hukum pidana internasional, perlindungan terhadap perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental seperti hak untuk hidup merupakan jus cogens, sehingga kejahatan yang merupakan pengingkaran terhadap jus cogens tidak bisa disimpangi oleh aturan hukum manapun. Baik, demikian penyampaian materi mengenai sumber hukum pidana internasional. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bela negara.